hamadi hamu doho damina sia debata amata doho sia anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut marihita damang dainang dongan na hinaholongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam persekutuan kita di hari yang indah ini tertulis dalam Evangelium Markus pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian kebenaran firman. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang malang yang tengah dirasuk oleh roh jahat ketika ia keluar dari area pekuburan. Roh jahat yang masuk ke dalam orang itu begitu banyaknya hingga disebutkan sebagai sebuah legiun. Saudaraku yang kekasih, tidak ada satupun orang yang sanggup melepaskannya, bahkan rantai sekalipun tidak mampu menahannya. Kisah ini tertulis dalam perikop yang berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa yang tertulis dalam Markus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Adalah Yesus yang pada akhirnya yang sanggup melepaskan orang malang dari gerasa ini. Begitu bersukacitanya si orang malang setelah dilepaskan, maka untuk mengungkapkan rasa syukurnya, ia pun kemudian meminta agar ia diperkenankan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi lihatlah reaksi menarik terhadap Yesus tentang permintaan daripada orang gerasa itu. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pergilah, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Mengapa Yesus tidak mengizinkan orang ini untuk mengikutinya, seperti halnya para murid? Lantas apa yang diminta Yesus untuk ia lakukan? Ayat di atas dengan sangat jelas memberikan alasannya. Mari kita perhatikan bahwa Yesus meminta orang dari gerasa yang baru dilepaskan itu untuk kembali ke kampungnya, lalu memberi kesaksian di sana mengenai apa yang telah dilakukan oleh Tuhan atas dirinya. Dan kemudian memberitahukan pula bagaimana Tuhan mengasihaninya. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya sebuah kesaksian bagi orang percaya yang telah mengalami langsung jamahan dan belas kasihan Tuhan itu untuk dibagikan kepada sesama maupun yang dimata oleh Yesus. Begitu penting sehingga Yesus menyuruh si orang yang baru mengalami pelepasan ini untuk lebih baik pulang ke kampungnya dan bersaksi ketimbang terus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Saudaraku yang kekasih dan yang dicintai oleh Yesus Kristus, lantas bagaimana reaksi dari orang gerasa itu? Ia ternyata patuh dan menurut. Di dalam ayat 20 dikatakan, orang itu pun pergilah dan mulailah ia memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Apa yang dialami oleh orang gerasa tersebut adalah sebuah pengalaman yang luar biasa mengenai bagaimana Tuhan sanggup melakukan apapun dan betapa besarnya belas kasihan Tuhan kepada orang gerasa. Tentu saja hal seperti itu akan menjadi sebuah kesaksian yang indah yang akan mampu memberkati orang-orang lain. Karena itulah Yesus kemudian memintanya untuk kembali dan menyampaikan kesaksian tentang apa yang baru saja ia alami. Area Dekapolis terdiri dari 10 kota. Dan dari ayat 20 kita bisa melihat bahwa orang yang disembuhkan itu ternyata keliling ke 10 kota untuk menyampaikan kesaksiannya. Kita tidak tahu berapa orang yang kemudian bertobat setelah kesaksiannya, tetapi saya percaya ada banyak jiwa yang terberkati, dan kemudian memutuskan untuk menerima Yesus. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, begitu pentingnya sebuah kesaksian di mata Tuhan. Dan itu tidaklah aneh, karena jelas sebuah kesaksian tentu akan sanggup berbicara jauh lebih banyak ketimbang sesuatu yang sifatnya hanya teoritis saja. Berbagi pengalaman hidup akan jauh lebih bermanfaat sebagai sarana motivasi
karena itu merupakan kisah nyata dari pengalaman pribadi yang membagikannya. Sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak mengenai kebaikan Tuhan secara langsung. Bahkan sebuah kesaksian yang paling sederhana sekalipun akan lebih efektif ketimbang mengkhotbahi orang panjang lebar tanpa disertai contoh. Saudaraku yang kekasih, manusia akan lebih mudah menangkap ilustrasi dari sebuah kehidupan nyata dan akan lebih mudah mencerna hingga mengaplikasikannya ketimbang hanya disuruh menelan bulat-bulat segala sesuatu yang sifatnya teoritis saja. Ada banyak peneliti yang sudah pernah melakukan observasi mengenai hal ini dan mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sebuah pengalaman pribadi tentang sesuatu akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menggerakkan seseorang. Dalam kerohanian pun demikian. Ada waktu-waktu di mana kita butuh mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang telah mengalami mujizat untuk menguatkan kita di saat kita goyah. Ada begitu banyak janji Tuhan yang diberikan di dalam Alkitab. Dan ketika kita tengah mengalami masalah, sering kita terasa jauh dari berbagai janji itu. Itulah sebabnya berbagai kesaksian biasanya mampu menguatkan kita dan memulihkan iman kita untuk kembali dipenuhi pengharapan yang kokoh terhadap janji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kembali kepada pentingnya sebuah kesaksian di mata Yesus. Dia juga menyampaikan sebuah pesan terakhir sebelum terangkat naik kembali ke tahtanya di sorga. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bagi kita diberikan sebuah tugas yang tidak mudah. Kita diminta bertindak menjadi saksi Kristus, baik di lingkungan tempat tinggal kita atau pekerjaan, sekolah kita maupun dimanapun kita berada. Kemudian meningkat kepada kota-kota atau desa-desa di sekitar kita, menjangkau saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, atau bahkan hingga ke seluruh bumi. Kita tidak harus menjadi pendeta untuk bersaksi. Kita tidak harus berkhotbah panjang lebar di jalan-jalan untuk menjalankan tugas ini. Kita bisa melakukan itu dengan memberi kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita membuat perbedaan. Dalam Wahyu kita bisa membaca bahwa kesaksian Allah salah satu alat yang mampu membunuh iblis dan perbuatan-perbuatan jahatnya. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 11, "Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah kesaksian untuk menghancurkan tipu dan muslihat iblis dan kuasa-kuasa kegelapan yang sangat ingin membuat lebih banyak lagi orang untuk dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebuah kesaksian tidak harus selalu berisikan mujizat-mujizat seperti kesembuhan sakit penyakit, pelepasan, pemulihan, berkat-berkat, dan sebagainya. Tidak hanya bercongkol di situ. Sebuah kesaksian kecil mengenai bagaimana kita bisa tetap hidup di dalam pengharapan di kala kesesakan. Bagaimana kita hidup di dalam pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam iman di saat kita sulit. Itu pun bisa menjadi berkat yang memberi kekuatan tersendiri bagi orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kesaksian. Masalahnya adalah, maukah kita membagikan kepada orang lain agar mereka bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya? Bukan kemampuan kita berbicara atau ilmu yang kita miliki yang dibutuhkan, tetapi pakailah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kalau demikian, maukah amanginang saudara-saudara yang kekasih untuk menceritakan kabar baik dari Yesus kepada orang lain? Kesaksian kita sekecil apapun akan sanggup memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Malia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.